Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan saya Buleha. Dalam pertemuan kedua kali ini kita nanti akan membahas materi kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan kedudukan Pancasila. Untuk sekarang akan lebih fokus pembahasan terkait dengan fungsi Pancasila. Sebelum pembelajaran kita dimulai, seperti biasa kalian wajib mengisi absensi yang sudah Ibu berikan di WA Group. Kemudian siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting materi yang akan Buleha berikan. Kemudian jangan lupa kita bersama-sama awali pembelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu bahwa kita sudah mempelajari kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila itu terbagi menjadi 3, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, dan juga sebagai ideologi nasional. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa melahirkan 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi Pancasila sebagai way of life atau pandangan hidup bangsa. Yang kedua ada filsafat hidup bangsa. Ketiga ada kepribadian atau karakter bangsa. Yang keempat ada jiwa bangsa. Dan kelima ada moral bangsa. Kemudian kedudukan Pancasila sebagai dasar negara melahirkan 2 fungsi. Yang pertama ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kemudian kedudukan Pancasila yang ketiga yaitu ada sebagai ideologi nasional, di mana melahirkan 3 fungsi Pancasila. Yang pertama yaitu ada Pancasila sebagai cita-cita luhur. Yang kedua Pancasila sebagai moral pembangunan. Dan yang ketiga Pancasila sebagai gagasan dari Ipolek Sosbud Hankam. Dari fungsi-fungsi Pancasila itu nantinya akan Ibu jelaskan satu persatu. Silahkan kalian pahami supaya nantinya kalian dapat mengetahui fungsi Pancasila secara baik dan benar. Oke, di sini yang pertama akan Buleha jelaskan terkait dengan fungsi Pancasila sebagai way of life. Apa itu fungsi Pancasila sebagai way of life atau pandangan hidup bangsa? Di sini artinya Pancasila menempatkan sebagai pedoman, tuntunan, dan pegangan hidup bagi masyarakat Indonesia dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, sikap dan perilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, harus mempunyai sikap dan perilaku yang sesuai atau yang sudah tercermin dalam sila-sila Pancasila, yaitu dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita masuk fungsi yang kedua yaitu fungsi Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, di mana Pancasila dibuat atau dibentuk oleh para pendiri negara kita atau biasa disebut dengan The Founding Father.
di mana mereka mempunyai pemikiran yang filsafati dalam membentuk Pancasila. Sehingga Pancasila itu mempunyai makna sebagai filsafat atau falsafah hidup bangsa. Adalah Pancasila mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia. Oke, fungsi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai kepribadian atau karakter bangsa. Jadi, di sini mempunyai arti bahwa Pancasila merupakan karakter bangsa Indonesia yang menjadikan ciri khas bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain. Salah satu ciri khas bangsa Indonesia yaitu bangsa Indonesia mempunyai masyarakat yang ramah tamah. Oke, fungsi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai moral bangsa. Fungsi Pancasila sebagai moral bangsa artinya bahwa Pancasila menjadi pembeda antara perbuatan baik dan buruk bagi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri merupakan nilai-nilai luhur yang dijadikan sebagai tolak ukur kebaikan dalam kehidupan manusia untuk mencapai cita-cita masa depan Indonesia. Fungsi yang keempat yaitu fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa. Jiwa atau ruh itu melekat pada badan atau raga. Bangsa Indonesia itu sebagai raga atau badannya, sedangkan nilai-nilai Pancasila itu sebagai ruh atau jiwa bangsa Indonesia. Kemudian, kapan lahirnya Pancasila itu sebagai jiwa atau ruh bangsa Indonesia? Menurut Profesor Mr. Pringgodikdo, Pancasila lahir menjadi jiwa atau ruh bangsa Indonesia yaitu sejak adanya bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi, kalau nilai-nilai Pancasila lepas dari bangsa Indonesia, maka mereka bukan lagi disebut sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara melahirkan fungsi yang pertama yaitu Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, di mana sumber hukum itu berarti asal muasal atau sumber diambilnya aturan hukum. Jadi, segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal itu sudah ada dasar hukumnya yaitu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum. Fungsi yang kedua dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Bahwa perjanjian luhur bangsa Indonesia merupakan kesepakatan para pendiri negara atau founding fathers menjadikannya Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang sering kalian lihat atau kalian ketahui, misalnya ada perjanjian jual beli tanah. Hal yang selalu diutamakan yaitu mengenai kesepakatan. Di sini Pancasila juga dijadikan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia yang melahirkan kesepakatan para pendiri negara
untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sejak berdirinya bangsa Indonesia atau sejak ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara hingga saat ini. Setelah kita mengetahui fungsi Pancasila berdasarkan dari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara, sekarang kita akan membahas fungsi Pancasila berdasarkan kedudukan sebagai ideologi negara, di mana melahirkan 3 fungsi seperti yang sudah disebutkan di awal tadi. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai cita-cita luhur, di mana Pancasila dijadikan cita-cita mulia atau tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Kemudian fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan yang mempunyai arti bahwa Pancasila dijadikan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan nasional negara Republik Indonesia. Dalam hal ini pembangunan tidak hanya dalam pembangunan fisik, akan tetapi juga pembangunan mental atau karakter masyarakat Indonesia, di mana dalam proses pembangunan itu apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum, sehingga dibutuhkannya adanya perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi sehingga pembangunan nasional yang ada dalam negara Indonesia itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai gagasan dasar Ipolexos Budhankam mengandung makna bahwa Pancasila berfungsi sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Hal ini yang menjadikan apakah Pancasila sudah relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila itu akan terus berjalan dan terus hidup dalam bangsa Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sekian pembahasan materi yang dapat Ibu berikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk kalian semua, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.